Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nadula Aylke Versta dengan NIM 1901060 akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu mengenai cara memilih sampel tanaman yang layak di lapangan dan metode pengambilannya. Tugas ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah praktikum KBA 1 yang diampu oleh Bapak APT Hayil Fadli MSI. Nah, yuk kita lanjut ke penjelasannya. Pertama, kita harus tahu dulu pengertian dari sampel tanaman. Sampel tanaman adalah contoh bahan yang akan dianalisa dan dapat berupa bagian tanaman atau keseluruhan tanaman. Tujuan pengambilan sampel yaitu pertama, populasinya terlalu banyak atau jangkauannya terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pengambilan data pada seluruh populasi. Lalu adanya keterbatasan tenaga, waktu, dan juga biaya. Dan yang ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam, sehingga bisa diwakili oleh sampel. Nah, teman-teman, jenis sampel itu ada dua macam loh. Yang pertama, bagian tanaman, yaitu dapat berupa batang, akar, daun, bunga, atau buah. Lalu, keseluruhan dari tanaman, yaitu merupakan sampel berupa tanaman utuh. Nah, selanjutnya ada dua faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan sampel. Yang pertama, sifat dan keterampilan petugas pengamat. Lalu yang kedua, keadaan lingkungan setempat tempat kita mengambil sampel. Nah, yuk kita masuk ke cara memilih sampel tanaman yang layak di lapangan atau beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, sampel yang diambil haruslah sampel yang dapat mewakili permasalahan yang ada di lapangan. Lalu, tidak boleh mengambil sampel tanaman yang sudah mati. Selanjutnya, sampel masih tidak terkontaminasi oleh bahan pestisida. Dan yang keempat, sampel yang akan dikumpulkan harus dalam keadaan segar atau baru diambil di lapangan. Nah, yang kelima, praktis. Berarti metode pengamatan yang dilakukan sederhana, mudah dikerjakan, dan tidak memerlukan peralatan dan bahan yang mahal, dan sedapat mungkin tidak mengambil waktu lama. Yang keenam, hasil pengamatan harus dapat dipercaya. Berarti metode tersebut akan menghasilkan data yang dapat mewakili atau menggambarkan secara benar tentang sifat populasi sesungguhnya. Nah, yang terakhir, sampel yang diambil sebaiknya lebih dari satu. Hal ini bertujuan untuk mengatasi jika adanya kesalahan pada percobaan pertama dan membantu mempercepat proses diagnosa. Teman-teman, ada 5 tahapan pengambilan sampel. Ini merupakan tahapan umum dari pengambilan sampel. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati, lalu menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, lalu melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan ulang terhadap proses sampling. Selanjutnya kita masuk ke metode pengambilan sampel. Spesimen tumbuhan yang merupakan target kuliah lapangan kimia bahan alam ini ada dua macam loh, yaitu yang pertama sampel tumbuhan yang akan dijadikan spesimen herbarium, yaitu sebanyak 3 rangkap, dan juga sampel tumbuhan yang akan diuji kandungan metabolit sekundernya, yaitu 1 bagian. Besar sampel tumbuhan untuk pengujian kandungan metabolit sekunder ini adalah sekitar 100 gram sampel. Nah, lalu ambil sampel dengan hati-hati, bisa menggunakan gunting tanaman ataupun pisau. Jika sampel itu letaknya tinggi, kita bisa menggunakan gunting tanaman besar yang dihubungkan dengan kayu panjang, dan sampel yang diambil dapat mewakili apa yang akan kita amati. Lalu, hindari kontak antara tanah dan bagian daun, dan hindari juga kontak antara serangga dengan tanaman. Lalu yang kelima, untuk menjaga sampel spesimen tidak rusak atau tertukar, spesimen harus kita beri label dan harus disimpan dalam lipatan kertas koran. Nah, selanjutnya sampel tumbuhan dikoleksi sedemikian rupa, lengkap dengan ciri-ciri atau organ vegetatif dan generatifnya untuk tujuan identifikasi lengkap sampai ke tingkat spesies. Kalau tidak memungkinkan, minimal sampel bisa diidentifikasi sampai tingkat genus. Lalu, yang terakhir, karena tumbuhan banyak mengandung air serta adanya enzim yang masih aktif, atau ada enzim yang kerjanya menyebabkan daun mudah lepas dari tangkainya, maka sampel dimasukkan ke dalam kantong plastik yang tidak bocor, dan harus dibasahi dengan alkohol, bisa etanol, spiritus, ataupun metanol. Untuk sampel berupa buah atau umbi, dapat kita bungkus dengan tisu ataupun kertas koran. Nah, sekian penjelasan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.